Jika Anda memiliki doa atau keinginan, baik itu harta, jodoh, anak, dan doa itu sudah Anda panjatkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, namun hingga saat ini Anda belum menerimanya, maka simak terus video ini sampai selesai, karena bisa jadi amalan yang akan saya bagikan kepada Anda adalah jalan keluar untuk Anda. Sebab tidak mungkin Allah menunjukkan atau menyuguhkan video kepada Anda melalui platform YouTube tanpa maksud tertentu. Perlu Anda ketahui bahwa amalan ini adalah amalan Nabi Zakaria yang ditemukan oleh alim ulama di tanah Arab. Seperti apa amalannya? Baiklah, langsung aja kita mulai pembahasannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan dari Nabi Zakaria. Saya yakin sebagian besar dari kita umat Islam tahu siapa itu Nabi Zakaria. Awal mulanya tercipta amalan ini adalah dari kisah Nabi Zakaria yang memiliki sebuah persoalan hidup, yaitu dia tidak memiliki keturunan dalam waktu yang cukup lama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria belum mempunyai keturunan hingga beliau berusia 80 tahun. Bahkan ada juga yang berpendapat 90 hingga 100 tahun. Hingga di suatu ketika dia melakukan sebuah amalan yang akhirnya membuat beliau dikaruniai seorang anak yang sangat istimewa bernama Yahya. Saking istimewanya, bahkan nama Yahya itu sendiri juga langsung Allah yang memberikannya. Nah, kabar baiknya, para ulama ternyata kini sudah menemukan amalan yang tersirat, namun baru kali ini disadari oleh para ulama. Dan amalan itulah yang akan saya bagikan untuk Anda gratis. Dengan harapan setelah Anda mengamalkannya, maka Allah akan mengabulkan doa Anda, bahkan Allah memberikan yang istimewa seperti yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria, yaitu anak yang istimewa. Gimana? Mantap bukan? Jadi simak terus videonya ya. Mari kita lanjutkan. Jadi dahulu ketika belum memiliki anak, Nabi Zakaria sering datang ke mihrab. Dan setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, dia selalu mendapati Maryam dengan rezeki makanan di sisinya. Hingga di suatu saat Nabi Zakaria pun heran dan bertanya-tanya, "Ya Maryam, dari manakah asal rezeki ini?" Dan dengan sangat mudah, Maryam pun menjawab bahwa rezeki ini datangnya dari Allah, karena Allah memberi tanpa batas pada yang Dia kehendaki. Ketika Nabi Zakaria melihat kejadian ini, akhirnya Nabi Zakaria pun tersadarkan. Lalu beliau menadahkan tangan lalu berdoa, "Wahai Robku, anugerahkan aku keturunan yang baik dari sisimu. Sungguh Engkau Maha mendengar doa." Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa. Tepatnya, yaitu ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoalah di waktu yang mustajab ini. Contoh, ketika si Nurul
mendapatkan rezeki uang 300 juta rupiah. Maka ikutlah bahagia, lalu berdoalah. Minta apapun yang Anda inginkan kepada Allah. Niscaya Allah akan kabulkan. Bayangin aja, Nabi Zakaria yang sudah menanti berdoa 100 tahun, pengen punya keturunan, belum dikasih-kasih, hingga sampai beliau mengamalkan mendapatkan amalan ini. Dan beruntungnya Anda, mungkin Anda baru berdoa sekitar 1 bulan, 2 bulan, dan Anda sudah menemukan amalan ini, yang kita contoh langsung dari orang yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Zakaria. Insya Allah bisa terkabul, teman-teman. Nah, kalau dalam ilmu energi, di saat orang bahagia dan kita ikut bahagia, maka secara tidak sadar Anda ketularan dengan energi orang yang sedang menerima rezeki atau menerima bahagia itu. Jadi, ketika energi kita sama, maka kita secara otomatis akan menarik sesuatu yang membahagiakan juga buat diri kita. Meskipun bentuknya berbeda. Gini maksudnya, maksudnya gini. Misalnya ini Nurul, dia memancarkan energi positif dan dia mendapatkan uang 300 juta. Sementara Anda ketularan energi positifnya si Nurul tadi. Tapi impian Anda ternyata mobil HR-V. Maka jangan heran jika HR-V lah yang datang, bukan uang 300 juta. Kenapa? Karena impian Anda adalah Honda HR-V. Nah, itulah yang saya maksud, energinya sama, tapi bentuknya berbeda karena doanya, karena impiannya berbeda. Tapi energinya sama-sama energi positif. Nah, itu dia teman-teman. Dan yang lebih keren lagi, amalan ini ternyata juga bisa menjadi obat dari penyakit hati, yaitu iri dan dengki. Dan ini sinkron dengan ilmu yang pernah saya bagikan di video-video saya sebelumnya, yang mana hasad, iri hati, dan dengki adalah ibarat sampah yang menyumbat di keran rezeki kita. Dan jika kita bisa membersihkan sampah-sampah penyumbat ini, maka niscaya rezeki akan lancar kembali, bahkan mengalir lebih deras. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, yuk langsung kita praktekkan amalan ini dengan membuang serta melupakanlah sifat iri, dengki, dan sebagainya. Dan biasakanlah diri untuk memanjatkan doa, impian, dan harapan Anda ketika melihat orang lain sedang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini jangan heran ya kenapa saya nggak nulis, ternyata tinta saya habis, saya belum beli. Jadi pakai duitnya digini-giniin. Masya Allah teman-teman. Gimana? Kira-kira sudah siap untuk mengamalkan amalan ini? Jika teman-teman suka dengan video pembahasan tentang rezeki seperti ini, maka jangan lupa klik like dan juga subscribe ya, biar tidak ketinggalan update video-video pembahasan rezeki seperti ini yang terbaru dari saya. Lalu share video ini sebanyak-banyaknya ya, di grup WhatsApp, di Facebook, dan lain-lain. Karena semakin banyak hal yang Anda bagikan dan hal itu semakin bermanfaat, maka semakin banyak juga rezeki yang akan datang kepada Anda. Sudah hukumnya seperti itu, apa yang Anda bagikan, itulah yang akan Anda tuai. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya pembahasan rezeki kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.